Sebagai pasutri, bila kita tetap ingin hidup bersatu dan berbahagia, maka janganlah kita pernah jauh dan tinggalkan Tuhan. Biar selangkah pun, betapapun tak selalu mudah, malah kadang susah, tetaplah bersama ikut Tuhan dan selalu berjalan bersamanya. Sebab hanya Tuhan bisa tolong kita dan pasangan kita tetap setia. Seperti diungkapkan oleh lagu Ngiring Ka Gusti. Abdi moal mundur, abdi moal ngejar, najan salengkan. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti, salam amina. Urang ulah mundur, urang ulah ngejar, najan salengkan. Hayu ngiring Gusti, hayu muji Gusti, salamina. Mungkarama anu disawarga, abdi sejabakti kamantena. Mungkarama anu disawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mungkarama anu disawarga, abdi sejabakti kamantena. Mungkarama anu disawarga, abdi satya. Mungkarama anu disawarga, abdi sejabakti kamantena. Mungkarama anu disawarga, abdi muji syukur ka Allah. Mungkarama anu disawarga, abdi sejabakti kamantena. Mungkarama anu disawarga, abdi satya kawama. Abdi satya karama, abdi satya. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, dalam episode 13 kita sudah belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang setia. Sekarang saya mengajak kita untuk belajar bagaimana supaya pasangan kita bisa tetap setia kepada kita. Memiliki pasangan yang setia adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Namun, untuk memiliki pasangan yang tetap setia tidaklah mudah. Sejauh manusia masih hidup di dunia ini, godaan untuk tidak setia selalu bisa datang kapan saja. Di saat masih muda, setengah baya, atau sudah tua pun, pasangan kita ingat selalu bisa tergoda untuk tidak setia. Makanya supaya pasangan kita tetap setia, diperlukan usaha dan kerja keras dari kita juga. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu. Artinya, kita dipanggil untuk tidak boleh masa bodoh saja dengan pasangan kita. Kita dipanggil untuk ikut membangun pasangan kita. Terus apa yang harus kita lakukan supaya pasangan kita boleh menjadi pasangan yang setia? Pertama, ajak pasangan untuk takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada kita. Sungguh loh, banyak orang yang tanpa sadar
menyuruh pasangannya untuk takut kepada kita daripada takut kepada Tuhan. Saya pernah mendengar seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Awas ya, kalau kamu selingkuh, saya akan kasih tahu sama bosmu, biar kamu dipecat. Atau kalau perlu, saya juga akan tulis berita perselingkuhanmu di halaman pertama surat kabar, biar semua orang tahu." Atau seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Awas ya, kalau kamu selingkuh, saya akan siram kamu dengan air keras." Perkataan-perkataan ini menunjukkan bahwa dia lebih menyuruh pasangannya untuk takut kepada dirinya daripada takut kepada Tuhan. Padahal kalau pasangannya cuma takut kepada kita, itu malah berbahaya. Sebab dengan segala kecerdikannya, dia selalu masih bisa membohongi kita. Seorang suami satu hari kaget sekali ketika dengar istrinya selingkuh. Dia berpikir keras, kapan ya dia selingkuhnya? Dari Senin sampai Jumat selalu ke kantor. Pergi, pulang selalu tepat waktu. Sabtu, Minggu tidak pernah pergi sendirian. Kalau pergi, selalu bersamanya atau bersama anak-anak. Kapan selingkuhnya? Ternyata dia selingkuh saat jam makan siang. Atau seorang istri kaget ketika di saat pemakaman suaminya datang seorang wanita muda dengan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Wanita muda ini menangis begitu kerasnya, sehingga ketika ditanya mengapa dia begitu sedih sampai nangis begitu rupa, jawabnya apa? Karena yang meninggal ini adalah pacar gelapnya, dan anak ini adalah anak si bapak yang meninggal. Rupanya dia tahu berita kematian tersebut dari salah satu surat kabar yang dibacanya. Jadi kalau pasangan diminta untuk takut kepada kita, itu berbahaya. Sebab kapanpun ia selalu bisa membohongi kita. Karena itu ajak pasangan untuk takut kepada Tuhan, bukan takut kepada kita. Terus bagaimana caranya supaya pasangan kita takut kepada Tuhan? Caranya, ajaklah pasangan untuk semakin kenali siapa Tuhan kita. Lewat baca Alkitab, ikut PA, ikut persekutuan doa, dan aktif pelayanan di gereja. Banyak loh orang yang tidak peduli dengan iman pasangannya. Mau dia ke gereja atau tidak, mau dia baca Alkitab atau tidak, sebodoh amat. Bahkan saat pasangannya diminta untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja, pasangannya belum jawab pun, langsung dia yang mewakili jawab dengan mengatakan, "Aduh, jangan pasangan saya deh, dia sibuk, dia tidak ada waktu, dia orangnya begini, nggak cocok." Intinya, dia melarang dan tidak dukung pasangannya melayani. Padahal semakin pasangan sungguh-sungguh mengenali Tuhan kita, semakin relasinya baik dengan Tuhan, semakin dekat gereja dan pelayanan, biasanya loh lebih sulit buat pasangan kita untuk berbuat dosa. Seperti firman Tuhan katakan, "Barang siapa tinggal di dalam aku, kamu berbuah banyak. Sebab di luar persekutuan dengan aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Walaupun saya tahu ada saja orang yang biarpun sangat aktif di gereja, tapi tetap jatuh dalam dosa. Menurut saya, itu karena dia tidak sungguh-sungguh kenal dengan Tuhannya, tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhannya, sehingga pelayanannya punya motivasi lain. Sebab kalau sungguh-sungguh kenal dan dekat dengan Tuhan, biasanya buahnya juga baik. Kedua, supaya pasangan kita bisa tetap setia adalah jangan mempercayai pasangan 100%. Mengapa? Sebab dia bukan Tuhan. Setiap saat dia bisa jatuh dalam dosa. Juga percaya 100% bisa membuat kita jadi orang yang cuek,
tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh pasangan kita, tidak mau tahu siapa teman-temannya, tidak pernah mau tahu kemana saja dia seharian ini, tidak pernah cemburu walau dia tiap hari pergi dan pulang kerja diantar oleh wanita atau pria yang sama. Jadi hati-hati, jangan percaya 100%. Ingatlah, pasangan kita bukan orang sempurna. Sisakan 10% untuk cemburui atau ingatkan dia, supaya pasangan kita tidak mudah jatuh dalam dosa, termasuk ke dalam dosa perselingkuhan. Ketiga, usahakan penuhi kebutuhan pasangan kita. Memang kita bukan manusia sempurna yang selalu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Tetapi sejauh kita bisa memenuhinya, kita harus berusaha memenuhinya. Ada seorang suami yang ketika ditanya, mengapa dia bisa selingkuh dengan asisten rumah tangganya? Dia jawab, karena saya orang yang paling senang dilayani dan dihargai. Saya senang kalau dibuatkan kopi. Saya senang kalau disiapkan sarapan pagi. Saya senang kalau dihargai. Tapi pasangan saya tidak pernah melakukannya. Sehingga ketika saya sungguh dilayani dan dihargai oleh asisten rumah tangga di rumah, saya jadi tergoda. Atau ada seorang istri yang selingkuh gara-gara di rumahnya tidak pernah diperlakukan dengan lembut, apalagi dipanggil sayang. Makanya begitu ada laki-laki yang memperlakukannya dengan lembut dan memanggilnya sayang, langsung saja si wanita ini tergoda. Jadi sejauh kita bisa, berusahalah memenuhi kebutuhan pasangan kita. Keempat, berusahalah menjadi pribadi yang menyenangkan buat pasangan, bukan pribadi yang menyebalkan. Di antaranya, lewat selalu berpikir positif, lewat perhatian, lewat tutur kata yang lembut, lewat kemauan untuk mengalah, lewat humor-humor yang dilontarkan, lewat sikap yang tidak menghakimi. Semoga dengan pertolongan Tuhan dan lewat semua usaha yang kita lakukan, pasangan kita boleh menjadi orang yang setia sampai kematian datang menjemput. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, kita tak pernah dapat berjalan sendirian tanpa Tuhan. Sebab kita penuh kelemahan, tapi Tuhan penuh kuasa. Hanya bila selalu mau dekat kepadanya dan dengarkan sabdanya, hidup kita sebagai pasutri dapat tetap terpelihara dan berbahagia. Demikian lagu Keadilan Gusti mengingatkan kita. Nyata pisan karyana, adil bener jalana, agung kawasana, duh Gusti. Langit bumi ketunduk, lamun ngadamu sabdana, pami Allah sasauran, daya numung pangersana. Mung Gusti sumber kakiatan, Mung Gusti jadi pengharapan, iwa deket mung ka Gusti anu welas asina. Mung Gusti sumber kahirupan, nyaka Gusti dirinya lindung. Abdi reretu manina, pami muntang ka almasih. Nyata pisan karyana, adil bener jalana, agung
Sampai bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Mugi pate pandai.